How many of you can say amen? Nah saudara, hari ini sekali lagi saudara, saya sangat senang sekali karena di antara kami we have a wonderful preacher, right? Hari ini, minggu ini saya sudah capek saudara. Saya sudah khotbah 2 kali di English service. Dan oleh sebab itu untuk hari ini saya minta Bernard Ricardo untuk isi firman Tuhan untuk kita hari ini. So I hope that you guys will be tremendously blessed. Setiap kali dia khotbah, I'm always blessed. Pertama saya belajar bahasa Indonesia lebih keren lagi. Dan lebih dari itu saya percaya urapannya, panggilannya dan callingnya untuk menjadi pengkhotbah itu sangat nyata sekali. And I know that you guys will be tremendously blessed this afternoon as well. Amen. So please give you a big encouragement to Bernard Ricardo. Come. Amin, tepuk tangannya buat Tuhan Yesus dong. Lebih luar biasa lagi, amin. Amin. Wow. Saya sendiri udah diberkati sekali dengan kesaksian Hando tadi. Sertifikat SOT. Dipakai buat lamar kerjaan. Saya nggak bisa gitu. Belum SOT soalnya. Amin, amin, amin. Semua siap belajar firman Tuhan pada siang ini, amin. Amin, kita tundukkan kepala kita, kita tutup mata kita. Mari semua kita berdoa. Mari semuanya berdoa dalam roh. Syuriata kanabasarian. Korata kriata karabasani dior, rata kriata karabasarian. Korabata kriata kalabalavarata kriata karabasani dior, rata kriata karabasarian. Bapa, siang hari ini Tuhan kami minta Roh Kudus-Mu datang penuhi hati kami sekali lagi. Penuhi hati kami sekali lagi Tuhan. Kami lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Biarkan firman-Mu yang memberikan kekuatan, memberikan kedamaian. Firman-Mu yang membebaskan kami Tuhan dari setiap keterikatan, dari setiap masalah Tuhan yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan bahwa di dalam Engkau kami bisa. Di dalam Engkau Tuhan tidak ada yang mustahil Tuhan. Engkau katakan kepada murid-murid-Mu, ini aku, jangan takut. Ini aku, jangan takut. Siang hari ini Tuhan, kami mau bertemu pribadi-Mu Tuhan, sehingga kami tidak akan takut menghadapi masalah kami, menghadapi situasi kami Tuhan. Dalam keadaan apapun kami mau memuliakan nama-Mu Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus siang hari ini kami buka hati kami Tuhan, berbicara kepada kami. Tuhan, curahkan isi hati-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Kami boleh mendapatkan rema, firman-Mu boleh berbicara dan mengubahkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami naikkan ucapan syukur kami. Semua percaya katakan amin, amin, amin. Tepuk tangannya sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Amin, 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 amin. Gak tahu kenapa saya sedih. Siang hari ini saudara, oke, saya mau bagikan cerita yang udah sangat terkenal. Oke, semua orang pasti tahu, yaitu salah satu mujizat Yesus yang katanya mujizat paling besar. Yaitu apa? Memberi makan 5.000 orang. Ya, memberi makan 5.000 orang. Cuma dengan apa? 5 roti dan 2 ikan. Pasti tahu ceritanya, siapa yang gak tahu? Ya, semua pasti tahu ceritanya, pernah dengar ceritanya. Dan kita semua tahu itu isinya apa gitu kan. Dan saya mau kasih tahu kenapa disebut mujizat Yesus paling besar. Katanya paling terkenal, yaitu apa? Di Matius ada, di Markus ada, di Lukas ada, di Yohanes ada. Itu sampai diulang 4 kali gitu kan. Dengan kata lain Tuhan itu mau kita untuk enggak melewatkan cerita itu. Cerita itu sangat penting, jangan dilewatkan. Tapi kadang kita baca ceritanya kita cuma mikir, apa sih? Cuma makanan jadi banyak gitu ya. Sedikit jadi banyak. Lalu apa yang mau kita pelajari dari sana? Apakah kita mau belajar tentang jangan takut, jangan khawatir, berbicara tentang Tuhan menyediakan dalam kehidupan kita, dan seterusnya. Saya udah sering dengar banyak sekali pengkhotbah itu berbicara tentang cerita 5 roti 2 ikan. Dan saya percaya semua juga sering dengar ya. Dari sekolah minggu ya kan, kita dengar ceritanya, lalu kita datang ke gereja, kita datang ke cell group. Itu pasti ceritanya udah sering dengar. Dan saya mau kasih tahu semuanya benar ya, yang dikhotbahkan itu semua benar. Tapi ada satu yang Tuhan bukakan dan saya mau bagikan siang hari ini. Tuhan itu waktu itu bukakan, saya lagi berada di Jogja sama istri saya. Istri saya lagi mereksa kandungan waktu itu di rumah sakit. Dan saya waktu itu nunggu, saya pikir males. Saya masuk dalam mobil, saya buka Alkitab. Dan di situ Roh Kudus berbicara dari cerita 5 roti 2 ikan. Saya kaget, saya bilang, wah ini
yang Tuhan berikan ini sesuatu yang luar biasa sekali. Dan saya mau bagikan ke saudara semua siang hari ini. Semua siap belajar firman Tuhan, amin. Yang siap ke kiri kanannya dong, kasih senyum, katakan siap belajar firman Tuhan, amin. Amin. Persepsi banyak orang adalah seperti ini saudara. Kenapa Yesus beri mereka makan? Karena mereka kelaparan. Kenapa murid-murid Yesus suruh mereka pergi untuk bubar gitu kan? Karena murid-murid Yesus ini kasihan kepada orang-orang ini, 5.000 orang ini. Jadi Yesus membuat mujizat karena ia berbelas kasihan. Itu adalah respon daripada kepedulian murid-muridnya. Banyak yang berpikir seperti itu. Faktanya saya mau kasih tahu, Alkitab itu nggak pernah bilang kalau 5.000 orang itu lapar. Percaya nggak percaya saudara? Alkitab nggak pernah bilang kalau murid-murid Yesus itu kasihan. Atau murid-murid Yesus itu peduli sama mereka. Siap baca ceritanya sekali lagi. Mari kita baca. Markus pasal ke-6. Dikatakan seperti ini. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi. Katakan sama-sama, tempat yang sunyi. Supaya kita sendirian. Katakan, supaya kita sendirian. Katakan sekali lagi, dan beristirahatlah seketika. Jadi mereka ini capek pelayanan. Mereka mau ke tempat yang sunyi, mereka mau ngapain? Istirahat. Ngerti ya? Pelayanan itu capek, betul Pastor Aris ya? Amin. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi. Sehingga apa katanya? Makan pun mereka tidak sempat. Betul Pastor ya? Pastor wow aja. Betul Pastor ya? Makan pun mereka nggak sempat katanya. Udah makan semua ya? Amin. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Waduh, ketahuan juga. Instastory sih. Siapa suruh gitu kan. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, udah mau istirahat gitu kan. Ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya, perhatikan baik-baik. Oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ayat 35. Pada waktu hari sudah mulai malam. Datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi. Dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi. Supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa, di kampung-kampung sekitar ini. Coba berhenti di sana. Siapa yang bilang mereka lapar? Saya mau tanya saudara, setelah saudara baca ayat-ayat ini, saya mau tanya, kira-kira yang lapar siapa? Murid-muridnya. Ayo dong, makan aja gak sempat katanya. Ngerti dong? Yang capek pelayanan ini siapa? Murid-muridnya yang lapar. Alkitab gak pernah bilang itu 5.000 orang lapar. Saudara, pada hari ini saya mau bahas ada 2 jenis kelaparan di sini yang Alkitab itu presentasikan ke kita, yaitu apa? Lapar rohani dan lapar jasmani. Ya, apa alasan mereka tetap di sana mendengarkan Yesus sampai malam? Karena mereka lapar, betul, tapi bukan lapar jasmani. Mereka lapar rohani. Mereka lapar akan kebenaran firman Tuhan. Siapa yang lapar jasmani? Murid-murid Yesus. Ya. Tim pelayanannya. Itu yang kelaparan. Nah, saudara, ubah cara pandang kita siang hari ini. Murid-murid Yesus menyuruh mereka pergi. Bukan karena mereka peduli akan kebutuhan orang-orang itu. Tapi karena mereka nggak peduli akan kebutuhan orang-orang itu. Yang Yesus lakukan di sini, semua ceritanya, itu bukanlah respon terhadap kepedulian murid-muridnya. Melainkan respon terhadap ketidakpedulian murid-muridnya.
Coba, mereka lelah, mereka pelayanan terus menerus, mereka nggak ada waktu untuk makan. Dan Yesus lakukan semuanya. Saudara, kita mau bahas sekali lagi. Yesus mau lakukan semuanya bukan karena orang-orang itu kelaparan. Karena dia mau ajarkan sesuatu yang sangat penting buat kita semua. Buat kita semua siang hari ini. Amin. Amin. Saudara, mujizat Yesus terbesar itu bukan cuma masalah memberi makan 5.000 orang. Zaman sekarang banyak gereja pelayanan ke kampung-kampung ngasih makan itu jutaan orang, saudara. Udah bukan 5.000 orang lagi. Mujizat Yesus terbesar di cerita ini adalah mengajarkan murid-muridnya akan tugas terbesar yang mereka harus lakukan. Jadi fokus dari apa yang Yesus lakukan itu bukan cuma menyediakan makanan. Ya, melainkan pemuritan. Fokus yang Yesus lakukan pada hari itu adalah memuridkan murid-muridnya. Mari kita saudara jadi orang Kristen, jangan jadi orang Kristen yang cuma fokusnya roti. Ayo fokus sama satunya, firman Tuhan. Amin. Kita jangan cuma datang ke Tuhan untuk roti. Tuhanku menyediakan, amin, saya percaya. Tapi jangan berhenti di sana. Ayo berfokus pada satunya. Apa itu? Firman Tuhan. Apa itu pemuritan? Kita di City Harvest Church itu sangat ditekankan gitu ya. Kita harus ada tertanam di dalam cell group untuk kita dimuridkan. Ya, Alkitab katakan apa? Amanat agung, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertaimu sampai kepada akhir zaman. Saudara, waktu Yesus katakan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Matius 28, 19-20 ya. Dalam bahasa Inggris dikatakan teaching them to observe. Teaching them to observe. Ajarlah mereka untuk observasi, untuk mengamati. Ajarlah mereka untuk lihat. Lihat ini dan lakukan. Lihat ini dan lakukan. Itu adalah pola pemuritan Yesus. Yang Yesus demonstrasikan pada hari itu, mujizat terbesar itu, dia mau ajarkan murid-muridnya, lihat apa yang aku lakukan dan demonstrasikan. Lakukan. Amin. Siapa di sini mau jadi murid Yesus? Angkat tangan. Amin. Dari semua yang diajarkan oleh leader saya, oleh pastor saya, dari semua yang dikhotbahkan, yang diajarkan, saya mau kasih tahu saudara. Yang saya ingat itu kebanyakan bukan yang dikhotbahkan dari mimbar. Betul apa betul? Ya, betul apa betul? Ya, yang kita ingat itu kebanyakan itu bukan yang diajarkan dari mimbar, tapi yang dikhotbahkan secara informal melalui kopi. Nah, jadi kalau saya duduk di Starbucks sama Pastor Aris gitu. Saya pernah ketemu Pastor Aris gitu ya. Duduk di Starbucks ngopi. Saya bilang, Pastor saya lagi sakit nih, saya mau ke dokter, mau ketemu spesialis. Pastor Aris langsung tunjuk saya begini gitu, ke muka saya gitu. Bernard, you need to lose weight. Saya kaget gitu. Saya kaget. Tapi itu saya ingat sampai sekarang. You need to lose weight katanya. Wah. Lebih pedang bermata dua itu. Saya bilang, ya, bahasnya pakai sara. Suku, agama, ras, dan anatomi. Kena gitu langsung sakitnya di sini. Saya langsung, amin. Itu saya ingat, kalau khotbah di mimbar saya kadang lupa. Maaf pastor. Ya, lewat kopi itu. Nah, Yesus itu mengajarkan murid-muridnya melalui pengalaman pada siang hari itu. Mereka gak ada waktu buat makan. Tapi orang-orang itu terus kejar Yesus. Apa sih lapar rohani? Saya mau kasih unjuk ayat ke-32 tadi. Berangkatlah mereka untuk mengasihkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tempat yang sunyi atau dalam bahasa Inggris deserted place. Atau ada bahkan yang mengatakan penjelasan seperti ini. Itu adalah tempat di mana tidak ada sama sekali orang yang tinggal di situ. Wah,
Saudara bayangin gitu ya, itu tempat yang betul-betul nggak ada apa-apa. Mungkin binatang aja nggak kesana kali gitu. Itu betul-betul nggak ada apa-apa sama sekali. Dan ada satu orang lihat Yesus, Instastory. Yesus kesana. Apa yang dia lakukan? Dia beritakan kepada seluruh isi kota. Saya mau kasih tahu, orang yang lapar itu nggak akan pernah merasa cukup. Orang yang lapar itu nggak akan puas kalau cuma dia yang kenal Yesus. Saudara mau nggak jadi orang seperti itu? Satu orang ngelihat Yesus, Yesus ke sana, dia teriak sama seluruh isi kota. Ayo semuanya ke sana gitu kan. Saudara, Injil itu dikatakan adalah apa? Kabar baik. Kabar baik. Saudara tahu kenapa disebut kabar baik? Karena harus dikabarkan. Kalau nggak dikabarkan namanya bukan kabar baik. Ya, kabar baik kalau nggak diberitakan itu bukan kabar baik. Injil itu bukan kabar baik untuk orang yang nggak pernah dengar. Gimana bisa jadi kabar baik? Kalau saudara jadi orang itu, saudara temukan Yesus. Apa yang saudara lakukan? Kadang kita seperti ini. Yesus di sana, nggak ada antrian. Saudara ke sana sendiri. Kenapa? Nggak ada antrian, enak gitu kan. Saudara itu bukan lapar rohani. Saudara ada di tempat ini siang hari ini karena saudara lapar rohani. Amin. Saudara bawa teman saudara datang ke tempat ini karena saudara lapar rohani. Karena saudara mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus dan saudara nggak tahan. Ya, saya mau keluarga saya untuk dengar Yesus. Saya mau teman-teman saya untuk dengar Yesus. Nah, itu lapar rohani. Mari kita sekarang baca cerita ini sekali lagi. Kita baca cerita ini dengan pola pikir yang baru yang diubahkan. Yaitu apa? Cerita ini bukan cerita tentang roti. Amin. Ini bukan tentang roti, tapi ini tentang orang yang kelaparan secara rohani. Saudara, jadi kalau baca ayat 42 misalnya, dikatakan mereka semuanya makan sampai kenyang. Saya mau kasih tahu saudara bahwa hari ini Tuhan mau kenyangkan saudara. Dengan firman Tuhan, saya bukan bicara roti. Amin. Pagi ini, kalau saudara nggak lapar akan firman Tuhan, saudara nggak bisa dikenyangkan. Yesus itu sering mengkontraskan antara namanya lapar jasmani dan lapar rohani gitu kan. Antara makanan jasmani dan masalah rohani. Dia katakan, Matius 4 ayat 4 katakan manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi dari firman yang keluar dari dari mulut Allah. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus kontraskan apa? Roti dengan firman Tuhan. Saudara lihat di situ. Alkitab sering mengkontraskan antara makanan jasmani dan makanan rohani. Antara lapar jasmani dan lapar rohani. Jadi untuk apa sih Yesus sampai melakukan mujizat itu? Untuk mengajarkan murid-muridnya akan tugas yang terbesar. Ingat, amati dan kerjakan. Observasi dan kerjakan. Itulah pemuritan. Sekali lagi, saudara siap belajar? Amin, amin. Apa saja yang harus diajarkan? Apa saja yang mau diajarkan oleh Yesus? Yang kita mau belajar pada siang hari ini. Mari kita lihat. Di ayat yang ke-35. Yuk, sekali lagi ya. Pada waktu hari sudah mulai malam. Datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi. Hari sudah mulai malam. Perutnya mulai bunyi, saudara. Ya, suruhlah mereka pergi, katanya. Yesus, udah dong khotbahnya. Udah dong. Dia unjukin jam gitu ya. Udah dong. Suruh mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa, di kampung-kampung di sekitar ini. Padahal yang lapar siapa? Ya murid-muridnya. Saudara, Yesus, ini muridnya datang seperti itu. Boleh minta Ishak untuk datang ya. Amin, tepuk tangannya dong buat Ishak. Ini murid Yesus. Ya, ini murid Yesus. Saya Yesusnya. Murid Yesus sudah kelaparan. Ya, udah bunyi perutnya. Murid Yesus bilang sama Yesus untuk apa? Suruh mereka pergi. Khotbahnya jangan lama-lama. Suruh mereka pergi. Lalu Yesus ditepok-tepok seperti itu, saudara. Ya, Yesus bilang apa? Kamu harus beri mereka makan. Saya mau tanya, Yesus ngomongin apa sih? Yesus gak bicara roti.
Dia nggak bicara roti. Apa yang Yesus sedang berikan kepada mereka? Firman Tuhan. Waktu dia katakan kepada murid-muridnya, kamu harus beri mereka makan. Kamu harus lakukan, lihat apa yang aku lakukan kepada mereka. Kerjakan itu. Tapi kira-kira nyambung gak pikirannya saudara? Nggak nyambung. Nggak nyambung. Kamu harus beri mereka makan. Kata mereka kepadanya apa? Kita lihat lagi. Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar? Untuk memberi mereka makan. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Saya dibukakan ini saudara. Saya kaget. Waktu Roh Kudus taruh ini di hati saya kaget. Saya bilang selama ini saya pikir Yesus ngomongin roti. Yang Yesus pikirkan adalah makanan rohani. Yang mereka pikirkan adalah makanan jasmani. Amin, terima kasih. Sak tepuk tangannya dong. Nggak nyambung sama sekali. Lalu ayat 39 katakan apa? Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Katakan sama-sama saya, berkelompok-kelompok. Saudara, mungkin kata berkelompok-kelompok itu kedengarannya biasa aja. Tapi saya mau kasih tahu, ada kuasa yang luar biasa dari kelompok-kelompok kecil ini. Saudara. Kalau saudara pada hari ini masih belum join cell group, join cell group. Saudara akan alami kuasa di dalam cell group itu seperti apa. Ayo kasih senyum kiri kanannya, ya terutama yang belum join cell group. Kasih senyum kiri kanannya, bilang join cell group. Yuk. Ya, join cell group. Apalagi zaman sekarang nih ya, udah kebiasaan online betul ya. Lalu begitu mulai lagi ngumpul bareng cell group, physical cell group meeting gitu kan. Mulai pada males. Ya kan, mulai pada males. Member saya bilang, Ko Bernard, saya online aja dah. Saya bilang, kenapa? Karena hadirat Tuhan itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Dulu saya group leadernya ngomong begitu, iya betul. Waktu zaman online, kita bilang begitu. Hadirat Tuhan tidak dibatasi ruang dan waktu. Kita percaya dimanapun saudara berada gitu kan. Dimanapun saudara berada, hadirat Tuhan ada di sana, di tempat tidurmu. Ya kan, di dapur, ada yang di ruang tamu gitu kan. Hadirat Tuhan menjamah. Tapi sekarang enggak lagi kayaknya. Harus datang. Ya, ayo dong, mulai lagi, bangkit semua, jangan males. Datang ke cell group meeting, datang ke Indonesian Service, amin. Hadirat Tuhan tidak dibatasi ruang dan waktu, tapi dibatasi koneksi internet katanya. Kadang lagi menyembah seperti ini. Saya lagi menyembah enak-enak gitu kan pakai Zoom. Toto worship leadernya hilang keluar. Saya sampai bingung, hadirat Tuhan hilang. Saya bilang, kemana ini gitu kan. Oh koneksinya katanya. Aduh. Ayo kita mulai lagi ya. Mulai lagi datang cell group. Ada sesuatu yang Roh Kudus ajarkan kepada saya di dalam cerita ini. Kuasa dari cell group. Amin. Jangan terlalu nyaman dengan Zoom saudara. Ayo kumpul bersama-sama dengan keluarga rohani kita. Amin. Kenapa cell group itu penting? Yang pertama, alasan pertama, pemuritan. Katakan sama-sama saya, pemuritan. Amin. Dikatakan seperti ini ayat ke-30. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Saudara lihat di situ polanya. Mereka kerjakan, mereka ajarkan. Polanya dari Yesus juga sama. Yesus kerjakan dan dia ajarkan. Ya, polanya sama. Amatilah apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ya, teaching them to observe. Dalam pemuritan kita bukan cuma diminta tolong untuk melayani saudara, untuk ambil bagian. Kita diajarkan untuk mengerjakan pekerjaan di ladang Tuhan. Pemuritan gayanya Yesus adalah apa? Lakukan apa yang aku lakukan.
kamu harus memberi mereka makan. Taruh di sini, taruh di hati. Aku harus beri mereka makan. Dan Yesus bukan bicara roti. Yesus bicara firman. Apakah Yesus nggak bisa lakukan sendiri aja? Bisa. Tapi dia ingin murid-muridnya melakukan. Saudara, kita sebagai murid-murid Yesus kadang, Tuhan, udah Tuhan aja yang lakukan dah. Nggak bisa seperti itu. Dia ingin kita semua murid-muridnya juga melakukan. Yesus sedang mengajar firman. Murid-muridnya lapar, nggak peduli dengan orang-orang ini. Yesus suruh mereka untuk apa? Beri makan. Mungkin para murid berkata, terus kami bagaimana gitu kan. Lalu kami bagaimana? Kok enak aja beri mereka makan? Kami gimana? Ya kan? Banyak orang Kristen udah bertahun-tahun ikut Tuhan, kita ngerasanya seperti itu. Sakit hati sama Tuhan. Tuhan, saya sendiri gimana? Tuhan suruh saya pelayanan. Hidup saya gimana? Keluarga saya gimana? Kebutuhan saya gimana? Gitu kan? Kadang kita komplain seperti itu. Banyak jemaat Tuhan berpikir bahwa Tuhan itu nggak peduli terhadap mereka. Padahal Tuhan sedang mengajarkan mereka. Apa yang salah? Fokusnya. Fokusnya. Sekali lagi, kita jadi orang Kristen, jangan mikirin roti mulu. Ya kan? Oh, saya dapat promosi. Oh, promosi. Oh, promosi. Tiap hari ngejarnya promosi. Ya, saya naik pangkat. Oh, dapat sekian. Tiap hari kalau ketemu itu ngomonginnya duit terus. Aduh. Gitu kan. Ayo dong. Ada sesuatu yang sangat penting yang Tuhan mau katakan kepada kita. Ayo, kita punya tugas paling besar. Apa itu? Beri mereka makan. Beri mereka makan. Tunggu, jadi siapa yang memberi makan 5.000 orang? Kadang kita berpikir Yesus memberi makan 5.000 orang. Saudara baca lagi ceritanya. Yang ada adalah Yesus memberikan ke murid-muridnya. Murid-muridnya memberi makan 5.000 orang. Jangan pikir Yesus lakukan semuanya sendiri. Yesus mau kita lakukan. Yesus mau murid-murid Yesus. Sekali lagi siapa murid Yesus? Amin. Yesus mau kita semua murid-muridnya untuk memberi makan mereka. Dan saya bukan bicara tentang roti. Saya bicara tentang firman Tuhan. Kenapa sel group itu penting? Yang kedua saudara, bicara tentang pelipat gandaan. Pelipat gandaan. Saudara akan alami ini di sel group. Yang gak pernah join sel group, gak akan pernah ngelihat Tuhan bekerja dalam pelipat gandaan. Ya, saudara. Ada satu anak kecil, dia berikan makan siangnya. Ya, 5 roti dan 2 ikan. Saya gak punya 5, gak apa-apa. Bayangkan aja saudara, bayangkan. Ya, dia berikan makan siangnya kepada Yesus. Saudara lihat di sini, kadang kita berpikir pemberian kita ini gak ada artinya gitu kan. Saya cuma mimpin sel group 3 orang, 5 orang, aduh kok kayaknya gak ada artinya gitu. Tapi saudara jangan pernah berpikir seperti itu. Apa yang dilakukan oleh anak kecil itu menjadi mujizat pada hari itu. Ya, anak itu memberikan makan siangnya. Saudara kalau baca di 1 Samuel 17, itu Daud itu cuma punya ketapel dan batu di tangannya. Dan dia berikan. Dia berikan itu kepada Tuhan. Dan segala sesuatu yang ada di tangan kita, kalau kita berikan kepada Tuhan, itu Tuhan lipat gandakan. Apapun itu. Saudara di Keluaran 4, ini ada cerita seperti ini, ayat yang pertama. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka gak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Saudara, Tuhan berfirman kepadanya apa? Apakah yang di tanganmu itu? Saudara lihat, jawab Musa, tongkat. Tuhan itu selalu tanyanya, di tanganmu ada apa? Tuhan gak pernah tanya yang gak ada pada kita. Tuhan gak pernah minta itu. Apa yang ada di kita, berikan itu ke Tuhan. Kalau Musa cuma punya tongkat, tongkat itu dia buang ke tanah jadi ular saudara.
Tongkat itu dia angkat, Laut Merah terbelah. Tongkat itu dia pukul ke batu, air keluar, saudara. Itu cuma tongkat. Dia punya dan dia berikan kepada Tuhan. Sama halnya apapun yang ada di tangan kita, apapun itu. Kita mungkin cuma punya talenta, kita cuma bisa nyanyi, ya. Kita cuma bisa counseling atau apapun itu. Pemberian, karunia, talenta yang dari Tuhan, yang diberikan kepada kita. Kalau kita mau berikan itu kepada Tuhan, Tuhan lipat gandakan. Tuhan lipat gandakan. Jangan pernah kita berpikir kalau saja saya itu diberkati seperti Ishak. Atau kalau saja saya itu diberkati seperti Pastor Aris. Kalau saja saya diberkati dan seterusnya. Seperti tetangga saya di sana gitu kan. Kita selalu banding-bandingkan. Dan kita pikir dengan apa yang kita punya sekarang Tuhan gak bisa pakai kita. Itu salah besar. Ini anak cuma punya 5 roti 2 ikan. Apa yang ada di tanganmu? Tanya dirimu. Pada siang hari ini. Musa katakan tongkat itu cukup. Itu cukup. Di dalam cell group kita belajar bahwa pelipat gandaan itu dimulai dari apa yang ada di tangan kita. Saya cuma bisa share dikit-dikit. Ya udah gak apa-apa. Kamu kasih offering message besok ya. Saya cuma bisa nyanyi sedikit. Gak apa-apa besok mimpin pujian. Di cell group itu kita belajar talenta yang sedikit. Itu dilipat gandakan oleh Tuhan. Ya kan? Saya cuma bisa ngambil foto, ngambil video. Tadi Ando bilang. Ya kan? Tuhan lipat gandakan. Asal kita mau serahkan itu kepada Tuhan. Amin. Banyak dari kita merasa kita gak bisa bersaksi, gak bisa khotbah, gak bisa apa-apa gitu kan. Saya gak punya bahan apa-apa untuk dibagikan. Apa yang ada padamu? Mau gak serahkan pada Tuhan? Lalu, saudara, di ayatnya 39. Ia menyuruh orang-orang itu supaya mereka duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu, memberikannya kepada, perhatikan baik-baik, murid-muridnya. Supaya apa? Dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Saudara, Yesus gak suruh mereka ngantri satu-satu gitu kan. 5.000 orang itu panjang. Bisa sampai besoknya gitu kan. Nah, disuruh duduk berkelompok-kelompok. Kenapa sih harus dibagi kelompok-kelompok kecil? Kadang saya bertanya kapan sih mujizat itu terjadi? Pelipat gandaannya itu terjadinya kapan? Saya coba bayangkan seperti itu. Saudara, kalau pada saat Yesus mengucap berkat, kayaknya enggak deh. Diangkat gitu kan, 5 roti 2 ikan, Yesus sedang mengucap syukur, lalu tiba-tiba jadi banyak, itu kan berat ya. Betul ya? Yesus akan gitu dong. Kayaknya enggak seperti itu deh saya pikir. Lalu dengan cuma, apa saudara kok jadi murid-muridnya apa enggak bingung? Yesus ngambil 5 roti 2 ikan, saudara muridnya di sini. Terus ngelihat, wah terjadi apa nih, terjadi apa nih. Yesus angkat. Wah mengucap syukur, turun lagi, tetap 5 roti 2 ikan. Apa enggak bingung saudara? Terus gimana gitu kan? Terus saya harus apa? Ya Yesus bilang bagi-bagikan. Lalu dia bagikan gitu kan. Nah, saudara, dia bagikan. Pastinya jadi dapatnya kecil-kecil betul ya? Ada 12 murid di sana. 5 roti. Dibagi-bagikan. Saudara satu murid dia cuma ambil bagian seperti ini. Ini satu murid datang ke kelompok kecil. Satu kelompok kecil. Lalu dilihat di situ. Mungkin ada 10, 20 orang, 50 orang saya nggak tahu. Saudara, lalu dia harus apa? Dia juga bingung kan. Dia harus ngapain saudara? Coba bayangkan gitu. Apa nggak bingung? Ya. Dia kasih ke satu orang yang pertama. Murid-muridnya juga harus percaya bahwa mujizat terjadi, amin, amin, amin. Kalau enggak malu gitu kan. Dia kasih ke orang yang pertama. Orang yang pertama terima. Ishak boleh minta ini. Jangan dimakan. Orang pertama terima. Saudara, coba pikir.
Orang pertama terima, dia punya pilihan. Pilihannya apa? Dia bisa makan sendiri, betul? Atau dia pecahkan dan dia bagikan ke orang berikutnya. Betul? Orang berikutnya terima. Dia juga punya pilihan. Apa pilihannya? Dia makan sendiri atau dia bagikan ke orang lain. Orang berikutnya juga punya pilihan. Dia mau makan sendiri atau dia bagikan ke orang lain. Saudara nyadar gak? Saya dari tadi gak ngomongin roti. Saya bicara firman. Kalau saudara dengar firman Tuhan, saudara mau makan sendiri atau mau bagikan ke orang lain? Kapan mujizat itu terjadi? Waktu mereka bagikan ke orang lain, mujizat itu terjadi, pelipat gandaan terjadi. Di situ mereka melihat karya Tuhan, bahwa bagi Tuhan gak ada yang mustahil, isi itu terjadi. Waktu mereka mau ambil langkah untuk apa? Aku mau bagikan ini. Ini gak cuma buat aku sendiri, aku mau bagikan. Di situ, di cell group, saudara belajar itu. Saudara belajar itu. Kalau saudara jadi orang yang terakhir, kira-kira seperti apa? Nyampe gak nih? Nyampe gak nih? Nyampe gak nih? Betul? Saudara akan berpikir, mungkin itu roti bukan untuk saya. Mungkin berkat Tuhan ini bukan untuk saya. Saudara pernah datang ke gereja dan saudara berkata, firmannya bukan untuk saya. Saudara ada kesaksian, wah kesembuhan terjadi. Saudara sakit, saudara cuma dengerin. Saudara katakan, mungkin ini bukan untuk saya. Saudara dengar kesaksian Ando tadi. Saudara sedang dalam kesulitan keuangan. Dan saudara katakan apa? Mungkin ini bukan untuk saya. Pernah seperti itu ya? Kita semua pernah. Kita ngalamin jadi orang yang terakhir. Nyampe gak nih? Nyampe gak nih? Apa itu makanan untuk saya? Apa Tuhan peduli bagi saya? Saudara, disitulah orang-orang di kiri kanan kita akan berkata, ayo kita terus percaya. Kita terus percaya. Gak ada yang mustahil. Firman Tuhan juga untuk kamu. Mujizat Tuhan untuk kamu. Terobosan Tuhan untuk kamu. Belajarnya di mana? Di cell group. Kita perlu orang lain untuk kuatkan kita pada waktu iman kita goyah. Amin. Saudara, sekecil apapun roti yang ada di tanganmu, kalau engkau bagikan kepada orang lain, itu akan berlipat ganda. Lebih mudah mana kalau saudara tanya, lebih mudah mana? Memberitakan firman kepada 5-10 orang, atau saudara disuruh khotbah di depan 5.000 orang? Mungkin khotbah langsung di depan 5.000 orang, saudara akan seperti ini gitu ya. Tapi kalau di depan 5 orang, saudara di situ akan belajar. Sekecil apapun roti yang engkau punya. Saudara aduh Bernard saya cuma tahu Yohanes 3:16. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Saya dulu juga seperti itu. Saya terima Tuhan umur 15 tahun, saya udah cerita waktu itu. Saya terima Tuhan umur 15 tahun. 2 tahun yang lalu. Ya. Saya terima Tuhan. Enggak tahu apa-apa. Tahu ayat Yohanes 3:16. Ya kan? Saya punya engkong sama emak gitu, grandpa and grandma gitu kan. Mereka bukan orang percaya, tapi mereka sering mampir di rumah saya waktu itu. Saya terus doakan buat keluarga saya terus doakan. Akhirnya apa? Engkong saya terima Tuhan, emak saya terima Tuhan. Saya khotbahkan apa? Yohanes 3:16. Saya nggak tahu apa-apa lagi. Gitu kan? Saudara cuma tahu karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Enggak apa-apa. Saudara cuma tahu roh yang ada padaku lebih besar dari roh apapun dalam dunia ini. Enggak apa-apa. 1 Yohanes 4:4 gitu kan. Khotbahkan itu. Bagikan itu sekecil apapun roti yang ada padamu. Amin. Terima kasih. Ya. Amin. Saudara, murid-murid Yesus itu adalah orang-orang pertama yang menerima roti langsung dari Yesus. Murid-murid Yesus adalah kita semua.
Mereka harus ambil langkah iman untuk apa? Bagi-bagikan itu. Yesus sedang mengajarkan mereka. Yesus katakan seperti ini. Kamu harus memberi mereka makan. Lalu mereka nggak connect. Mereka bilang, di mana beli roti Tuhan? Yesus geleng-geleng. Nggak ngerti juga. Apa yang ada padamu? Dia katakan seperti itu. Terus murid-muridnya masih nggak nyambung. Ada 5 roti 2 ikan katanya. Satu anak maju. Ada 5 roti 2 ikan. Yesus bilang, ya udah sini. Yesus pakai untuk apa? Mengajar murid-muridnya. Sekecil apapun yang ada padamu, bagikan. 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 Mereka harus ambil langkah iman untuk bagi-bagikan firman Tuhan. Dan mereka juga yang menyaksikan mujizat yang Tuhan lakukan dengan mata kepala mereka sendiri. Saudara, kira-kira kalau habis KKR seperti itu, habis event besar seperti itu, kira-kira habis itu ngapain? Debrief. Ya, Yesus panggil timnya, sini semua, sini, gitu kan. Kumpul murid-muridnya. Ya. Kalau di City Harvest Church kita biasa seperti itu ya. Berapa banyak dari saudara yang menikmati yang tadi barusan gitu kan. Ya, murid-muridnya kumpul. Kira-kira Yesus katakan apa kepada mereka? Kalian tahu gak? Kalian tahu gak? Kalian barusan ngasih makan 5.000 orang. Saya jadi muridnya kaget loh saudara. Saya kaget loh. 5.000 orang, nggak salah. Ketika mereka kumpulkan lagi, 12 bakul penuh, saudara. Coba kira-kira saudara, kalau kita jadi murid-muridnya Yesus, apa nggak kaget melihat pelipat gandaan yang terjadi seperti itu? Bisa bayangkan apa yang akan terjadi ketika mereka semua sadar, ketika Roh Kudus membukakan mata hati mereka, bahwa Yesus bukan bicara tentang roti, tapi dia bicara tentang firman Tuhan. Kenapa sel group itu penting? Yang terakhir, kita mau bicara tentang kebangunan rohani. Yang ketiga, kebangunan rohani. Amin. Kebangunan rohani. Sel group, apa tujuannya? Saudara belajar bagikan firman Tuhan. Saudara percaya bahwa di dalam sel grupmu ada pelipat gandaan, amin. Kalau nggak percaya, join cell group deh. Join cell group deh. Saudara akan lihat pelipat gandaan itu terjadi. Mungkin fokus saudara selama ini cuma roti gitu kan. Oh Tuhan, kebutuhan saya. Oh Tuhan, kebutuhan saya. Oh Tuhan, isi perut saya. Oh Tuhan, selalu fokusnya kebutuhan sendiri. Mungkin fokus saudara selama ini cuma uang, cuma isi bank account gitu kan. Kalau saudara mau jadi murid Yesus, saya mau katakan, yang ada di pikiran Tuhan adalah bagaimana firman Tuhan bermultiplikasi. Bagaimana firman Tuhan bermultiplikasi. Saudara, Kisah Rasul 19 ayat 20 katakan seperti ini. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Dalam bahasa Inggris dikatakan, so the word of God grew mightily and prevailed. Yang prevail itu bukan mujizat, bukan tanda-tanda, tapi firman Tuhan. Yang prevailed itu bukan bank account, firman Tuhan. Kira-kira apa yang Yesus lakukan, yaitu dia angkat roti, dia mengucap syukur, dia pecah-pecahkan, dia bagikan ke muridnya. Kira-kira itu mengingatkan kita tentang apa sih saudara? Dia ambil roti, dia angkat, dia ucap syukur, dia pecah-pecahkan dan dia bagikan. Kira-kira ingatkan kita tentang apa? Perjamuan kudus, perjamuan terakhir saudara. Ya, tentang perjamuan terakhir. Saudara di perjamuan terakhir, dia lakukan seperti itu. Dikatakan Lukas 22 ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, memberikannya kepada mereka. Dia katakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, kalau kita pikir gitu kan, saat-saat terakhir, Yesus malah bawa mereka untuk makan. Ya, ini saat-saat terakhir loh. Malah makan. Kira-kira
Kenapa sih? Pasti ada sesuatu yang sangat penting dia mau bagikan kepada murid-muridnya. Dia harapkan murid-muridnya ini pikirannya terbuka, hatinya terbuka. Dan tahu yang Yesus lakukan itu apa. Itu roti bicara tentang apa. Ketika tubuh-tubuhku ini dipecahkan, itu bukan cuma kasih makan satu orang tapi banyak orang. Itu yang Yesus mau katakan. Yang mati satu, betul. Tapi banyak orang yang mendapatkan kehidupan yang kekal. Yesus mau memberikan makanannya, saudara, roti itu dia pecah-pecahkan, dia bagikan kepada siapa murid-muridnya. Apakah berhenti di sana? Yesus katakan apa? Inilah tubuhku, inilah tubuhku. Dipecah-pecahkan, diberikan kepada mereka. Dengan harapan mereka itu sadar, Yesus tuh lakukan apa sih? Bukan tubuh Yesus bersatu dengan kita. Luar biasa. Luar biasa. Tapi jangan berhenti di sana. Jangan berhenti di sana. Kenapa? Karena tubuh Yesus itu dipecahkan bukan cuma untuk kita. Tapi juga untuk banyak orang. Yang memberikan makanannya cuma satu anak kecil hari itu. Tapi yang kenyang 5.000 orang, jangan lupa. Yohanes 15:13 katakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 10:17 katakan, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. 18, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi saudara, di mata dunia Yesus itu dibunuh. Ya, makanya iblis itu happy. Ya, iblis itu happy. Di mata Yesus, dia serahkan nyawanya. Enggak ada yang bisa ngambil katanya. Dia yang serahkan, dia yang ambil sendiri. Coba. Jadi yang ketipu siapa? Iblis. Ya, iblis. Siapa yang pecah-pecahin roti? Yesus sendiri. Jangan lupa. Siapa yang pecah-pecahkan tubuhnya? Yesus sendiri. Jangan lupa itu. Dia tunjukkan sendiri. Saudara. Inilah tubuhku. Dan dia pecahkan. Ketika Yesus tubuhnya dikoyak-koyakan di atas kayu salib. Dia mau murid-muridnya itu ingat. Siapa yang mecah-pecahkan? Yesus sendiri. Siapa yang bagi-bagikan kepada murid-muridnya? Yesus sendiri. Dia lakukan itu untuk murid-muridnya. Tapi jangan berhenti di sana. Sore hari ini kita ayo punya pandangan yang diperbaharui setiap kali kita perjamuan kudus. Kita memperingati bagaimana roti itu dikoyak-koyakan, dipecah-pecahkan supaya banyak orang diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Itulah mujizat terbesar, saudara. Itulah mujizat terbesar. Jadi kalau dikatakan kenapa ini dikatakan sebagai mujizat terbesar dan Tuhan gak mau kita ngelewatin, saya mau kasih tahu karena ada tugas terbesar di sana. Ada banyak orang yang lapar di sekitar kita. Saudara mau gak kasih roti ke mereka? Ingat pemuritan. Yesus mau kita lakukan apa yang dia lakukan. Belajarnya di mana? Di cell group. Oh tapi aku gak bisa apa-apa. Aku gak bisa khotbah. Ingat, pelipat gandaan mulainya dari apa yang ada pada tanganmu. Belajarnya di mana? Di cell group. Saya cuma tahu Roma 3:23 gitu kan. Semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Gak apa-apa. Bagikan. Bagikan. Sekecil apapun remahan roti yang kita punya. Kalau kita mau bagikan, kita akan lihat roti itu bermultiplikasi. Itu yang saya mau kita semua alami. Kita mau kita semua alami. Semua orang tiap kali kalau disuruh, kamu coba bagikan firman ya. Aduh. Ya, semua ngalamin ya. Aduh gitu kan pertama kali. Saya ini gak bisa. Saya ini introvert katanya. Saya ini gak bisa apa-apa, saya gak bisa ngomong seperti itu. Coba lihat diri sendiri, kamu punyanya apa? Seberapapun kecilnya roti itu,
Mau gak bagikan? Supaya yang kenyang jangan diri sendiri doang. Tapi juga orang lain. Amin. Kebangunan rohani. Belajarnya di mana? Di cell group. Di cell group. Sekali lagi kenapa disebut mujizat terbesar? Karena ada misi terbesar. Tugas terbesar di sana. Amanat paling agung. Kamu harus memberi mereka makan. Beritakan firman Tuhan. Saya pertama mulai cell group. Itu 3 orang. Di NTU dulu. Wah, zaman dinosaurus. Ya. Di NTU. Waktu itu ada banyak termasuk pastor-pastor juga yang bilang sama saya, NTU itu katanya, is a graveyard for evangelism katanya. Katanya seperti itu. Itu katanya kuburan untuk penginjilan katanya. Kenapa? Nggak ada yang berhasil katanya. Saya dengar gitu juga kaget juga gitu ya. NTU itu nggak bisa lah katanya. Cuma 3 orang dulu. Nggak apa-apa. 3 orang. Kami ketemu malam-malam untuk apa? Yuk kita berdoa yuk. Dan pada akhirnya saya mau kasih tahu, kami bertemu bertiga ini berdoa berapa sering? Tiap hari. Tiap hari kami bertemu, sharing firman Tuhan, kami taunya cuma sedikit nggak apa-apa, kita bagikan dan kami berdoa setiap hari. Kami ketemu sama teman yang lain, kita coba ngobrol, kita bagikan firman Tuhan. Orangnya ikut, terima Tuhan, puji Tuhan. Kami bagikan lagi dan seterusnya. Saudara, saya pernah tanya sama Tuhan, ayo dong visi buat saya tuh apa gitu kan. Saya bingung soalnya tiap kali kalau denger saya group leaders yang lain gitu. Tuhan itu berbicara visinya tuh bagus-bagus saudara. Itu kata-katanya gitu. Kalau denger wah gitu ya. Kalau denger saya tanya Tuhan gitu, Tuhan cuma bilang ke saya dikasih apa? Amanat agung. Saya bingung, cuma itu aja gitu. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Saya bingung. Saya bilang Tuhan, ayo dong bagusan dikit. Ya kan biasa vision statement itu bagus-bagus, keren-keren gitu saudara. Ini cuma dikasih amanat agung. Saya bilang ya udah, ini visi dari Tuhan, saya kerjakan. Saya kerjakan. Saudara, grup kami bertumbuh, berlipat ganda. Pernah kita bermultiplikasi dari 1 jadi 3 langsung. Ya, dan itu terjadi terus kami mulai menjangkau kampus-kampus yang lain. Sampai sekarang banyak akhirnya yang udah pada menikah, udah bekerja. Sekarang ada 10 cell group dalam tim saya. Saudara, mungkin di masa-masa pandemi ini, kadang kita melihat udah banyak members kita yang hilang. Ya, udah banyak sekali yang iblis itu sudah curi dari cell group kita, betul ya, dari pelayanan kita. Members kita dicuri, unity kita dicuri, gitu kan, sukacita kita dicuri, rema dicuri, visi dicuri. Gitu kan, semuanya dicuri. Gitu. Jadikanlah semua bangsa muridku. Gimana caranya Tuhan terbang aja gak bisa sih. Semua bangsa. Ya kan kadang kita seperti itu saudara. Ini karena pandemi akhirnya kita apa? Jadi ciut semua. Kita bilang kita gak bisa begini, gak bisa begitu. Iblis sudah curi semua. Saya mau kasih tahu, saya percaya bahwa Tuhan itu belum selesai dengan kita. Semua cell group leaders di tempat ini, Tuhan belum kelar dengan kita. Belum kelar. Kalau Tuhan bisa lakukan dulu, Tuhan bisa lakukan sekarang. Amin. Saya yakin dan percaya, saya juga percaya dalam hati saya. 10 cell group belum kelar, Tuhan belum kelar. Amin. Tuhan masih akan lakukan, kalau dia bisa adakan kebangunan rohani dulu, sekarang pun bisa. Amin. Belajarnya di mana? Di cell group. Di cell group. Siang hari ini, ayo kita semua sama-sama belajar dari firman Tuhan. Saya harap saudara diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri yuk, para pemain musik, worship leader tolong bantu saya. Kita mau sembah Tuhan sekali lagi. Dan kita mau untuk firman Tuhan
itu Tuhan taruh, Tuhan tanamkan dalam hati kita. Bahwa ada amanat yang paling agung, yang paling besar, yang Tuhan mau berikan kepada kita. Di masa-masa ini apapun yang iblis sudah curi dari kehidupan kita, dari pelayanan kita, dari sel group kita, Tuhan bisa balikkan, Tuhan bisa putar balik semua keadaan. Dia berikan berlipat-lipat kali ganda. Jangan kehilangan visimu. Sel group leaders terutama, jangan kehilangan visimu. Mungkin saudara udah gak lagi bersemangat, udah gak lagi merasa bahwa Tuhan mau pakai saudara. Saudara menyerah pada keadaan. Tapi saudara, visi yang Tuhan berikan itu tetap sama dan dia tetap kekal. Dia mau berikan itu kepada kita semua. Sebagai murid-murid Yesus, ada amanat yang paling besar dia berikan kepada murid-muridnya. Kamu harus memberi mereka makan. Kamu harus beri mereka makan. Kamu harus peduli dengan mereka. Kamu harus peduli dengan orang-orang di sana yang begitu laparnya akan firman Tuhan. Kamu harus beri mereka makan. Kita mau katakan, Tuhan, ini hidupku. Pakai aku Tuhan. Pakai aku Tuhan. Mungkin saudara merasa saudara gak bisa apa-apa. Saudara merasa saudara gak punya talenta. Gak punya karunia apa-apa. Saudara gak tahu bisa apa. Saudara takut untuk memberitakan firman Tuhan. Saudara takut untuk membagikan firman Tuhan. Tapi saudara, siang hari ini kita belajar. Walaupun cuma sebongkah roti yang ada di tangan kita, Tuhan mau katakan itu cukup. Itu cukup, aku bisa pakai itu. Kalau saudara mau untuk berikan itu kepada Tuhan, Tuhan katakan itu cukup. Tuhan lipat gandakan itu. Tuhan adakan kebangunan rohani. Karena engkau mau untuk membagikan roti itu kepada orang lain. Makasih Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Serahkan itu. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikku. Jadikan kami terang Terima kasih Tuhan. di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Katakan bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku. Mari angkat hidup kita di hadapan Tuhan pada siang hari ini. Katakan, kami serahkan hidup kami Tuhan padamu. Segala cita Dalam segala ketidakpunyaan kami, masa tapi kami percaya apa yang kami serahkan Tuhan akan bermultiplikasi di tangan-Mu. jadi milikku.
Jadikan kami terang-Mu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduan. Mari angkat tangan kita semuanya sembah Dia. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Katakan pakailah Tuhan. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu. Seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh Kemuliaan-Mu. Saudara, siang hari ini saya mau ajak saudara berpikir. Mungkin kalau kita mendengar kata bangsa-bangsa, kita berpikir terlalu jauh, saudara. Tapi Tuhan mau ajarkan bagaimana dengan orang di sekitar kita. Walaupun itu cuma 5 orang, 10 orang. Bagaimana dengan keluargamu yang belum kenal Tuhan? Bagaimana dengan tetanggamu, teman kerjamu yang belum kenal Tuhan? Kalau saudara katakan, Tuhan, aku cuma punya roti sekecil ini Tuhan di tanganku, tapi aku mau berikan ini kepadamu untuk kemuliaan Kau. Tuhan katakan itu cukup. Itu cukup. Itu cukup. Aku bisa pakai itu. Aku bisa lipat gandakan itu. Pada akhirnya, ketika kita bertemu Tuhan nanti, mungkin saudara akan terkaget ketika Tuhan katakan, tahukah kamu telah memberi makan 5.000 orang. Mungkin saudara akan kaget, saudara gak akan menyangka. Ketika saudara mulai dengan hal yang terkecil, bagikan sekecil apapun pewahyuan, rema yang saudara dapatkan dari saat teduhmu bersama dengan Tuhan. Kamu harus memberi mereka makan. Kamu harus memberi mereka makan. Kalau itu doa saudara siang hari ini, kalau saudara katakan, Tuhan, pakai aku Tuhan, pakai aku Tuhan, pakai aku Tuhan, aku mau memberi makan orang-orang di luar sana, aku mau memberi makan keluargaku, aku mau Tuhan memberitakan firman Tuhan kepada mereka, aku mau Tuhan untuk mereka juga mengenal Tuhan, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau itu doamu, saudara jangan pikirkan seberapa enggak bisanya saudara. Pikirkan seberapa bisanya Tuhan pakai kehidupan saudara. Kalau itu doa saudara, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Angkat tanganmu, saya mau berdoa. Syurata karabasane, saya lihat tangan-tangan yang terangkat. Angkat tanganmu. Syurata karabara mata kriya. Kuriata karabara masani yurata karaba. Kuria baba karabarata kuriata karabasan yurata karabasania. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. katakan bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Saudara semua di tempat ini, mari angkat tangan kita. Mari kita doakan sama-sama. Katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku datang aku datang membuka hatiku membuka hatiku untuk Roh Kudus-Mu untuk Roh Kudus-Mu
Pakai aku Tuhan. Pakai aku Tuhan. Pakai hidupku Tuhan. Pakai hidupku Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk kemuliaan nama-Mu. Aku mau Aku mau memberi memberi mereka makan. mereka makan. Aku mau memberi mereka makan. Aku mau memberi mereka makan. Aku mau memberitakan firman-Mu. Aku mau memberitakan firman. Pakai aku Tuhan. Pakai aku Tuhan. Sekecil apapun Kecil apapun firman yang ada padaku. firman yang ada padaku. Aku mau bagikan Aku mau bagikan supaya itu berlipat ganda supaya itu berlipat ganda dan kebangunan rohani terjadi. dan kebangunan rohani. Mari berdoa untuk hidup saudara saat ini. Syuriata karabatana. Kuriapa bakara, berdoa untuk sel grupmu. Syurata garabara marata kriata garabasani diur rata garaba. Oh rata garabara bara masani diur rata garabara masani diur rata garaba. Oh rata garamani diur rata narabasani diur rata garabasani diur raba garabasani ya. Syuraba bakara bara rata kuriapa bakar. Kebangunan rohani terjadi. Kebangunan rohani terjadi. Syurata garabara basani diur rata garabara basani diur rata garabara basani ya. Syurata garabara bagimu Tuhan Seluruh hidupku. pakailah Tuhan. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari berikan tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Tepuk tangannya sekali lagi buat Tuhan kita. Amin. Amin. Mudah-mudahan saudara diberkati. Amin. Amin, amin. Amin. Hadirat Tuhan luar biasa di tempat ini. Siapa di sini yang masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Amin. Kita nyanyikan pujian yuk. Asik. Umat Tuhan masih siap memuji Tuhan. Amin. Kita janjikan lagi ya. Amin. Mari kita semua. Mari umat-umat pihak Tuhan bersorak-sorai untuk Tuhan. Berikan lagi tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Yesus Kristus namanya. Nyanyikan yuk. Mari kita semua. Mari kita semua. Umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya. Untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya. Untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat. Bersiap-siap Tuhan melompat untuk Tuhan. Haleluya. Bukan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh. Semua lidah mengaku Yesus Tuhan. Raja segala raja. Katakan dialah. Dialah. Bersama-sama. Raja. Dialah Tuhan. Tuhan. Katakan dialah Raja. Dialah Raja. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.